Langit dan bumi didasarkan pada 5 elemen. Segala sesuatu lahir dari Ki. 21 benua. Ini adalah dunia tempat seseorang memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih kultivasi. 3000 jalan. Ada banyak sekali sekte yang tersebar di mana-mana. Selama ribuan tahun. Hanya sekte pedang utara yang menonjol dari seluruh dunia dan memimpin jalan. Tingkat 4. Alun-alun marmer putih sekte pedang. Tingkat 4. Apa yang terjadi? Aku jelas telah menyimpan banyak energi spiritual selama pelatihanku baru-baru ini, jadi mengapa aku tidak bisa menggunakannya sekarang? Tubuhku terasa kosong, seolah aku telah terkuras habis. Xiaonan dari kota Nanli di perbatasan utara, kekuatan spiritual tingkat 3. Ini benar-benar Xiao tahap ketiga yang dirumorkan, dan dia tidak akan pernah bisa menembus ke tahap keempat energi spiritual. Hahaha. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa diputuskan oleh Nalan Guoer? Dia hanya sampah. Nama belakangnya Xiao. Tingkat 3 dalam kekuatan spiritual. Kudengar orang tuanya sudah lama menghilang, mungkin mereka meninggal di suatu tempat, jadi dia tidak diterima di keluarga Xiao. Lalu bagaimana dia bisa masuk sekte pedang? Siapa yang tahu, mungkin dia hanya dikirim oleh keluarga Xiao untuk mengisi slot saja. Diasingkan oleh masyarakat. Memang benar, setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukannya tanpa perlu bersusah payah. Tetua pertama sekte pedang, penguasa puncak Hongchen, Yu Bingyun. Orang yang ditakdirkan dalam ramalan Guru Su yang tidak jelas. Tetua keempat sekte pedang, kepala puncak Fulu, Moli. Telah muncul. Tetua ketiga sekte pedang, kepala puncak Yao Feng, Jin Xiu. Tetua kedua sekte pedang, pemimpin puncak pedang, San Wuyan. Kakak senior, begitu formasi perlindungan sekte diaktifkan, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya, anak bernama Xiaonan itu kemungkinan besar akan dihisap sampai kering. Ramalan sang guru tidak pernah meleset, dan inilah ramalan terakhir yang dibuat oleh Guru Su sebelum ia naik ke alam immortal. Sekarang orang itu telah muncul, tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkannya pergi. Ayo, mulai formasi perlindungan sekte. Jika aku tersambar petir sekuat itu, aku akan berubah menjadi arang. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku sudah mati? Tetua, apakah dia sudah mati? Sayangnya, bahkan para master tingkat atas pun tidak dapat lolos tanpa cedera dari formasi perlindungan sekte, apalagi kekuatan spiritual tingkat ketiga. Hah, apa yang baru saja terjadi? Dia bangkit dari kematian. Dia sama sekali tidak terluka, dan memang dia adalah orang yang ditakdirkan seperti yang diramalkan. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik, jangan ada yang merebut dariku, mengerti? Kakak senior, dia adalah orang yang akan memikul tanggung jawab besar bagi sekte pedang kita. Semua orang punya kesempatan, bagaimana bisa dia tiba-tiba jadi milikmu? Tunggu, sebagai tetua Yao Feng, aku belum punya murid sejati. Jalan membuat pil adalah fondasi sekte pedang kita, orang yang memikul tanggung jawab besar ini seharusnya terkait dengan pembuatan pil, bukan? Bukankah tanggung jawab, di sini berarti tungku pil? Xiaonan seharusnya datang ke puncak Yao Feng kami. Aku akan membuatnya bergabung dengan puncak pedang dan mempelajari kitab pedang bersamaku. Kakak kedua, apakah ini berarti kau berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Kalau tidak, coba saja. Meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam. Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu, bukankah aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah? Baiklah, jangan berdebat lagi.
Mengapa kita tidak menyembunyikan identitas kita dan mendekati Xiaonan, lalu membiarkan Xiaonan memilih kemana dia akan pergi? Bagaimana menurut kalian? Ini ide yang bagus. Kakak, kau pintar sekali. Aku setuju. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Tempat tinggal murid baru Sekte Pedang. Ini benar-benar keberuntungan besar, pasti ada sedikit kerusakan pada formasi pelindung sekte, jadi kau bisa menyelamatkan hidupmu. Kau sampah, seluruh keluargamu juga sampah. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan lintas waktu, sekuat apapun formasi pelindung sekte itu, tidak mungkin aku keluar begitu cepat setelah tampil. Ayahnya hilang, ibunya entah kemana. Tunangannya mundur dari pernikahan dan dirinya yang hancur. Dengan tubuh menyedihkan ini, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserap, keesokan harinya semuanya hilang, kekuatannya selalu tetap di tingkat 3. Sudah sampai pada tahap yang klise ini, setidaknya cincin satu-satunya peninggalan ini harusnya punya sesuatu yang istimewakan, membuka kemampuan super atau semacamnya. Ternyata hanya barang rongsokan yang tidak berguna. Buang saja. Mendeteksi bahwa host tidak berasal dari dunia ini. Peringatan, peringatan. Kutukan sedang berlangsung, kebalikan dari kondisi latihan. Harap segera tinggalkan dunia ini. Sistem, apakah jari emasku akhirnya muncul? Efek mantra latihan dimulai, kondisi terbalik. Dalam latihan, energi spiritual 1, spiritual 1, spiritual 1, spiritual 1, spiritual 1. Apa-apaan ini? Berita baik, sistem telah datang, berita buruk, lebih baik tidak datang. Jadi alasan aku tidak bisa berlatih selama ini adalah karena kutukan sistem. Semakin berlatih semakin buruk. Jadi untuk apa berlatih, lebih baik menyerah saja. Suara apa itu? Pencuri. Kaki ini. Siapa wanita ini? Tengah malam, datang ke kamarku untuk apa? Kebetulan, aku bisa menguji metode ini pada anak ini. Metode apa? Apakah dia pencuri bunga yang menguasai teknik rahasia? Apakah dia sudah memperhatikanku sejak siang tadi? Sekarang dia berencana untuk menindasku saat malam tiba. Beberapa tahun lalu aku kebetulan mendapatkan teknik masuk mimpi. Selama kekuatan mental penggunanya cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban, dan secara halus mengendalikan pikiran korban. Dengan cara ini, anak takdir ini akan menjadi murid puncak Hong Chen, dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya. Aneh, kenapa tidak ada gerakan? Aku sudah siap, seorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri, ini hanya masalah kecil. Ilusi mimpi. Teknik ini begitu kuat, apakah dia ingin mengambil nyawaku? Menerima kerusakan mental, mental plus 1. Menerima kerusakan mental serius, mental plus 3. Menerima kerusakan mental sangat serius, mental plus 5. Tunggu sebentar. Menerima kerusakan sangat serius malah meningkatkan poin mentalku. Sistem ini pasti ngebug. Di bawah pengaruh bug sistem, teknik penyerapan yang ganas ini tampaknya sangat bermanfaat bagiku. Datanglah cepat, tuanku. Sistem ini punya beberapa keuntungan bagus. Ayo, semoga badainya lebih dahsyat. Tunggu, mengapa aku merasa energi spiritualku agak tidak terkendali? Mungkinkah tekniknya tidak berjalan dengan benar? Ini dia kultivasi ganda yang legendaris, tubuh yang kuat dan murni, perawan sampai hari ini. Akan dikirimkan hari ini. Sebenarnya anak ini tidak terlalu buruk. Apa yang terjadi? Anak ini telah mengambil kendali. Dan sekarang dia menyerap energi spiritualku. Untunglah aku bangun tepat waktu. Kalau tidak aku pasti sudah dilahap habis oleh anak ini. Aduh, sakit sekali. Apakah kau sudah bangun? Secara teori, seorang kultivator di tahap pertengahan Yuan Ying yang bersaing dalam kekuatan mental dengan seorang murid di tahap ketiga energi spiritual hampir seperti serangan dari dimensi lain.
Dan dia tidak terpengaruh sedikit pun. Tidak ada jejak infiltrasi sama sekali. Siapa kau? Ya ampun, apakah wanita ini sudah gila? Kekuatan mental yang sangat kuat, pria dari ramalan leluhur. Sungguh luar biasa. Aku pria baik, tidak menjual tubuh. Dia jelas-jelas cabul. Murid Xiaonan, aku, Yu Bingyun, murid inti dari puncak pertama Sekte Pedang. Kau bisa memanggilku kakak senior Yu, aku ingat saat ujian kultivasi siang hari, kau berada di energi spiritual tahap ketiga, kan? Kendalikan dirimu, jangan menakuti muridku yang berharga ini. Ada begitu banyak murid baru di Sekte Pedang, mengapa kakak senior memberiku perhatian khusus? Mungkinkah dia menginginkan tubuhku dan ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Kau satu-satunya di tahap ketiga energi spiritual di generasi murid baru ini, bagaimana bisa aku tak mengingatmu? Menerima kerusakan, konstitusi plus 3. Aduh, terjadi lagi. Para tetua dari puncak pertama, dari Sekte Pedang, puncak Hongchen, khawatir tentang kultivasimu, takut bahwa adik muda akan tertinggal, jadi dia secara khusus mengirimkan kakak senior ini untuk menjagamu. Bahkan jika sihirnya tidak berhasil, aku, sang tetua, secara pribadi peduli terhadap murid-murid baru, sungguh menyentuh hati. Dia pasti akan setia padaku, kan? Kakak senior, bisakah kau memukulku lagi? Wanita ini pertama kali menggunakan sihir, lalu memukulku. Lalu mental dan konstitusiku membaik. Jadi, jika aku menerima kerusakan, aku bisa mendapatkan manfaat umpan balik negatif dari sistem ini. Ini adalah keajaiban. Kakak senior, serius nih. Pukul aku lagi, pukul aku. Menjauhlah dariku. Menerima kerusakan, konstitusi plus 5. Kakak senior, santai saja, ini tidak berbau. Dasar cabul, lepaskan aku. Hahaha, aku hanya perlu dipukul untuk naik level saat aku berbaring, ini luar biasa. Leluhur, orang yang terpilih dari ramalanmu tampaknya seorang cabul. Murid Xiaonan, ini buku rahasia yang memuat semua hal yang harus diingat oleh seorang kultivator, dari penyempurnaan ki hingga pembangunan fondasi. Jika kau mengikuti buku ini dan bekerja keras dalam berkultivasi, kau pasti akan maju dengan cepat. Penyempurnaan ki dalam 3 tahun. Orang jenius selalu punya sesuatu yang istimewa dalam pikirannya, dan selain itu, bahkan jika dia cabul, aku ingin anak ini untuk diriku sendiri. Penyempurnaan ki dalam 3 tahun. Kakak senior, apakah ada buku lain yang berjudul, Membangun Fondasi dalam 5 tahun? Kebijaksanaan berkembang. Bagaimana kau tahu hal itu? Buku rahasia ini secara khusus ditinggalkan oleh leluhur ketika ia naik ke alam immortal, untuk diberikan kepada orang yang dipilih. Baiklah, murid, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Jadi malam ini kita akan berlatih mengikuti panduan ini. Berkultivasi dengan malas, plus 2 energi spiritual. Hei, ini juga berhasil, lumayan. Apakah menurutmu kakak senior ini bodoh? Aliran energi spiritual di sekitarmu tidak berubah sama sekali, kau hanya berpura-pura. Berkultivasi dengan tekun, minus 2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, minus 2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, minus 2 energi spiritual. Benar saja, kalau rajin kultivasi, masalahnya malah tambah parah. Santai saja, kakak senior akan menemanimu sepanjang malam. Apakah wanita ini akan menjadi penghalang dalam jalur kultivasiku? Adik Xiaonan, apakah kau ada di sana? Anda memiliki tubuh yang hangat dan pikiran yang gelisah, akar spiritual api plus 1. Anda memiliki tubuh yang hangat dan pikiran yang gelisah, akar spiritual api plus 1. Aku adalah murid utama dari Tetua Yao Feng, puncak pertama Sekte Pedang. Tetua mendengar bahwa kultivasi adik terhenti di tingkat ketiga kekuatan spiritual. Mereka mengutusku untuk membawakanmu beberapa obat. Beraninya dia mengatakan bahwa dia yang nomor 1. Jika dia melihatku berusaha mengambil anak laki-laki ini untuk diriku,
dia pasti akan ikut campur, sebaiknya aku sembunyi dulu dan lihat apa yang terjadi. Jangan bilang siapa-siapa aku di sini. Adik Xiaonan sangat rajin, apakah kau masih berlatih sampai selarut ini? Aku penasaran kenapa kakak senior datang ke sini selarut ini. Saat ini malam yang gelap dan berangin, dan seorang wanita muncul di kamarnya, bagaimana dia bisa bereaksi begitu tenang? Dia memang pantas menjadi putra takdir yang telah diramalkan oleh para leluhur. Apa yang terjadi malam ini? Adik, aku membawakanmu pil kondensasi Qi. Ini adalah eliksir yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasimu. Aku akan menggunakan pil kondensasi Qi yang berharga untuk membawa murid baru di bawah perintahku. Kita akan sepenuhnya menikmati dunia antara master dan murid. Menggunakan begitu banyak pil berharga untuk mendukung muridnya, Master Jin Xiu adalah orang terbaik di Sekte Pedang. Apakah aku telah mengusik sekumpulan wanita aneh? Jadilah anak baik, buka mulutmu dan makan ini. Tonik macam apa ini? Jika sistem menganggapnya racun, aku mati. Aduh, tanganku kram. Maafkan aku, kakak senior, karena telah mengotori ramuan yang sangat berharga ini. Jadi, kau tidak akan bisa memaksaku untuk memakannya. Setelah pil-pil ini diganggu oleh kekuatan eksternal yang kuat, khasiat obatnya akan berubah, toniknya akan menjadi racun, dan pil kondensasi Qi ini tidak akan berguna. Racun, bagus sekali. Sayang sekali, tapi itu tidak masalah. Kami punya banyak pil obat di Yao Feng, cukup untukmu. Ini, baiklah. Adik, jadilah anak baik, setelah meminum pil kondensasi Qi ini, kau akan menjadi bagian dari kami di Yao Feng. Kakak senior, tunggu sebentar. Jin Xiu benar-benar gadis licik, sampai-sampai dia ingin menyuap Xiaonan dengan pil. Suara apa itu? Kakak senior, apakah kau salah dengar? Tidak ada suara apapun. Adik junior, jangan takut kalau ada sesuatu yang jahat muncul, aku akan melindungimu. Kakak senior, pil ini berubah khasiatnya hanya dengan sekali sentuh. Bukankah itu sungguh menakjubkan? Adik junior jangan. Efek pil beracun diaktifkan, energi spiritual plus 1000, konstitusi plus 100, stamina plus 100. Host, Xiaonan. Saat ini, energi spiritual, tahap 4. 500 per 2000. Konstitusi, tingkat 8, 100 per 500. Jiwa, tingkat 8, 100 per 500. Stamina, tingkat 9, 54 per 100. Hahaha, racun memang obat mujarab bagiku. Hanya sebuah pil kecil benar-benar memberiku terobosan. Jika pil yang gagal saja dapat memberinya dorongan seperti ini, aku tidak dapat membayangkan seberapa besar pil yang tepat dapat meningkatkannya. Jadi inikah tubuh pilihan yang legendaris? Aku harus memilikinya. Permisi, apakah ini kamar Xiaonan? Itu San Wuyan. Aku tidak menyangka kakak senior kedua akan diam-diam datang dan menyuap Xiaonan juga. Kakak senior, sepertinya ada orang lain yang datang lagi. Kenapa kau bilang, lagi? Jika kakak kedua menemukanku di sini, dia akan menggunakan suap sebagai alasan untuk menjadikan Xiaonan sebagai muridnya. Aku harus sembunyi. Itu dia. Adik junior, pastikan kau tidak memberi tahu siapapun kalau aku ada di sini. Terserahlah, kalian berdua bersenang-senanglah. Aku Xiaonan, bolehkah aku bertanya? Si cantik sedingin es, oh, tidak, maksudku kakak senior, apa yang membawamu ke sini? Dia naik level dalam semalam. Tidak heran ramalan leluhur menyebutnya sebagai orang pilihan surga, sangat berbakat dan pekerja keras. Mungkinkah dia juga di sini untuk membantu kultivasiku? Seorang senior membimbing seorang junior. Ahem, kakak senior, apakah kau ke sini untuk membantuku atas perintah seorang tetua? Membantumu, aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang penugasan Aula Sekte. Oh, benar,
Hari ini adalah hari pembagian murid baru. Terima kasih atas pemberitahuannya. Sekte Jian terbagi menjadi 4 aliran, Kaoji, Huahuan, Jibo, dan Jiaozi. Setiap aula memiliki tingkat instruktur dan kualitas pengajaran yang berbeda. Tingkat kultivasi bocah mekanik ini berada pada tingkat kedua pemurnian Qi, yang merupakan standar untuk menguji kekuatanmu. Selama kau bisa bertahan setengah batang dupa di tangannya, kau akan ditempatkan di sekolah Huahuan. Sebatang dupa, Jibo Suetang. 2 batang dupa, sekolah untuk anak-anak yang bangga. Harap sesuaikan diri kalian, pengujian akan resmi dimulai. Ini semua gara-gara kedua wanita mencurigakan itu, mereka membuatku terjaga sepanjang malam. Bukankah ini saudara yang kemarin? Qian Duo. Di antara murid-murid baru tahun ini, kau, Xiao Nan, memiliki kultivasi yang paling buruk, bukan? Qian Duo, kemarin dia menguji kekuatan spiritualnya di tingkat ke-10, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli pelatihan Qi. Dia juga memiliki bakat yang langka. Kerusakan psikologis, spirit plus 5. Hei, itu juga dihitung. Coba hina aku lagi. Apakah kau sangat marah? Jika kau seorang pecundang, bagaimana kau bisa bergabung dengan sekte pedang? Kerusakan psikologis, spirit plus 5. Kerusakan psikologis, spirit plus 5. Bagus, benar sekali. Teruskan, jangan berhenti. Kakak senior Qian, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Ya, kok dia tidak marah tapi kelihatan menikmatinya. Kalian, karena kalian sudah bergabung dengan sekte, tidakkah kalian tahu peraturan sekte yang ditinggalkan oleh Grandmaster Su dari sekte pedang kita? Jibo Meiyong. Terlepas dari asal-usulnya, sekte pedang kita memperlakukan semua orang secara setara. Itu Jibo Meiyong. Terlahir dalam keluarga Jibo di utara, ia terlahir dengan tubuh yang murni dan bakat yang tak tertandingi. Kakak senior Jibo telah memasuki tingkat kedua pemurnian Qi, dan menjadi pemimpin di antara murid-murid baru tahun ini. Masih sangat muda, namun sudah memancarkan sikap seorang penguasa, sangat tampan. Saudara Xiao mungkin lemah dan tidak penting, tetapi itu tidak berarti dia pantas diolok-olok oleh banyak dari kalian. Terinspirasi, spirit minus 5. Terinspirasi, spirit minus 5. Saudaraku, dari mana asalmu? Jangan ikut campur, aku perlu mendapatkan sedikit energi spiritual. Aku selalu ingat kesulitan dan kesedihan saat menerobos tahap ketiga kekuatan spiritual ketika aku berusia 7 tahun. Hari ini, melihat bahwa saudara Xiao juga telah mencapai tahap ketiga kekuatan spiritual, aku merasa semakin tersentuh. Kau sudah bertindak berlebihan. Meskipun tubuh yang murni tidak dapat digantung. Tetapi jika seorang anak berusia 16 tahun masih berada pada tingkat kekuatan spiritual ketiga, ia mungkin ingin mencari pohon yang bengkok untuk bergantung. Oh, kau tak sabar untuk menggangguku, kukira dia orang baik, tapi ternyata dia hanyalah serigala berekor besar. Kerusakan psikologis, spirit plus 11. Tuan rumah saat ini, jiwa, kelas 8, 178/500. Kakak senior Jibo, benar. Terima kasih. Ada apa dengan Xiao Nan? Dia tidak bereaksi, tidak peduli seberapa keras kau mengejeknya. Ya, itu seperti kepalan tangan yang memukul kapas. Sangat membosankan. Di tengah kritikan dari rekan-rekan muridnya, dia mampu mengendalikan sifatnya dan tidak terpengaruh oleh emosinya. Ini sungguh luar biasa. Dengan pikiran yang luas, hal-hal besar akan tercapai. Aku harus merekrut anak ini bergabung dengan Bu Jianfeng. Berikutnya, ujian akan dimulai berdasarkan peringkat ujian kekuatan spiritual. Pertama, Xiao Nan. Ujiannya mulai dari peringkat paling bawah. Mereka pasti ingin segera mengakhiri pertarungan yang lemah dan menghemat waktu bagi para murid yang berbakat. Aku yakin Xiao Nan tidak akan bertahan 5 napas melawan mekanik itu. Terlalu murah hati, paling banyak 3 tarikan napas. Lagi pula, dia hanya memiliki kekuatan spiritual tingkat ketiga. Murid Xiao Nan, mohon berikan aku bimbinganmu. Aku ingin melihat bagaimana orang lain bertarung, tetapi kini aku tidak punya pilihan selain mengandalkan diriku sendiri. Xiao Nan, biarkan aku melihat potensimu.
Oh, apakah kultivasinya masih terlalu rendah? Dia dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Ya, dia seharusnya bertahan setidaknya beberapa napas. Terluka parah, HP plus 20, tulang plus 20, stamina plus 8. Hah, kenapa tidak sesakit yang kubayangkan? Pasti itu sistem kutukannya. Selama lawan tidak membunuhku dalam satu gerakan, itu akan meningkatkan kemampuanku saat aku dikalahkan. Bocah mekanik ini adalah barang terbaik bagiku untuk mendapatkan pengalaman. Dia berdiri lagi. Apakah dia ingin melanjutkan tantangannya? Sayangku, aku datang. Terluka parah, Ki dan darah plus 19, tulang akar plus 22, daya tahan plus 7. Terluka parah, Ki dan darah plus 23, tulang akar plus 21, daya tahan plus 5. Sudah berapa lama dia bertahan? Sudah 2 batang dupa ber lalu. Dia terus-menerus dipukul jatuh oleh boneka mekanik itu, tapi tetap bangkit lagi. Dia pantang menyerah, berwajah tampan, benar-benar teladan bagi kita semua. Hehe, aku tidak bisa menghancurkan boneka mekanik ini, tapi dia juga tidak bisa membunuhku. Selama aku cukup kuat menahan serangan, aku bisa terus memperoleh pengalaman. Semua senjatanya rusak. Ini pasti sudah selesai, kan? Ini cuma ujian masuk akademi, apa dia harus berjuang sekeras ini? Bertahan selama ini melawan boneka mekanik level 2 dengan hanya kekuatan spiritual level 4. Bahkan senior Jibo yang jenius pun mungkin tidak bisa melakukannya. Xiaonan, bertahanlah. Xiaonan, jangan menyerah. Bertahanlah. Rasakan tinjuku yang sebesar panci. Ayo, terus pukul aku. Ketahanan host, Xiaonan, meningkat ke peringkat 8. Sialan, bahkan dengan dukungan sistem kutukan, darah dan tulangku terus beregenerasi, tapi tubuhku tetap memiliki batas pada seberapa banyak kerusakan yang bisa diterima. Host, Xiaonan, spiritual saat ini level 4 500 per 2000. Tulang akar, peringkat 8 469 per 500. Jiwa, peringkat 8 376 per 500. Daya tahan, peringkat 8 178 per 500. Tapi ini benar-benar tempat pengalaman yang langka, bertarung seperti ini sangat menyenangkan. Anak ini membuang-buang waktunya seperti ini, meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia memiliki tekad yang kuat. Betapa mengerikannya jika ia tumbuh dewasa. Kenapa boneka mekanik itu gagap? Apa Xiaonan membuat otaknya rusak? Apa ini akan mengumumkan hasil tesnya? Aku penasaran di akademi mana Xiaonan akan ditempatkan. Meskipun bakatnya yang paling rendah, dia tetap bertahan selama ini. Empat puncak bersinar. Perlakuan untuk seorang jenius tak tertandingi. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali Sekte Pedang mengakui satu murid di 4 puncak sekaligus? Xiaonan, diterima secara khusus di Akademi Jenius. Astaga, ini adalah akademi tertinggi di Sekte Pedang. Mungkinkah dia seorang jenius seperti kakak senior Jibo? Hah, tadi mereka menertawakan kakak Xiao, sekarang mereka kena tamparan keras. Bocah ini adalah murid paling gigih yang pernah kulihat selama bertahun-tahun, tidak heran jika dia diakui oleh 4 puncak. Bibit yang baik seperti ini jangan dibiarkan dengan cedera yang berlarut-larut. Dipelihara oleh energi spiritual minus 510. Dipelihara oleh energi spiritual minus 590. Aura saat ini, 0. Aneh. Aku sudah menuangkan begitu banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya, tapi dantiannya sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tenggelam ke dasar laut. Pak Tua, aku sungguh bosan padamu, kalau kau terus mengobatiku seperti ini, semua pukulan yang kuterima hari ini akan sia-sia. Ahem, tetua, fisikku agak istimewa, aku harus memulihkan energi spiritualku sendiri, jadi kau tidak perlu menghabiskan milikmu untukku. Begitu rupanya.
Aku mendengar bahwa beberapa kondisi fisik sangat tersembunyi dan hanya akan terungkap secara bertahap setelah tingkat kultivasi seseorang meningkat. Leluhur Sekte Pedang, kita akan segera memiliki sosok pria hebat. Kakak Xiao, kau luar biasa. Kau bertahan melawan boneka mekanik selama ini dan bahkan mendapat pengakuan dari 4 puncak. Inilah yang disebut, seorang ahli sejati tidak pernah memamerkan kemampuannya. Kakak senior, setelah kelas nanti, bisakah kau mengajariku beberapa hal? Aku juga. Aku juga. Aku juga ingin. Apa aku terlalu berlebihan hari ini? Padahal aku belum sepenuhnya memahami sistem kutukan ini. Lebih baik aku tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok. Semuanya, sejujurnya hasilku hari ini murni keberuntungan. Kulitku tebal dan aku tahan pukulan, boneka mekanik ini mungkin tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya karena energi spiritualku yang lemah. Itulah mengapa pertarungan kami bisa berlangsung lama. Maksudmu, boneka mekanik ini semakin kuat jika menghadapi lawan yang lebih kuat. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi 4 puncak bersinar sekaligus. Ini adalah fenomena yang jarang terjadi. Pasti karena aku yang paling lemah, dan Sekte Pedang ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Sekte Pedang selalu memperlakukan semua murid secara setara dan tidak memihak siapapun. Selama kalian berusaha keras dalam kultivasi, Sekte akan melihat potensimu. Benar, kan, tetua? Tapi tentang pembagian akademi. Ya, Xiaonan benar. Seperti itulah Sekte Pedang pikirkan. Jadi, satu-satunya alasan dia bisa bertahan selama ini adalah karena dia tahan banting. Dan dia terpilih hanya karena dia yang paling lemah, tampil pertama, dan Sekte ingin memberinya dorongan. Begitu. Jadi ini hanya keberuntungan semata. Benar, pikir saja seperti itu. Anak ini masih sangat muda, tetapi dia tahu pentingnya bersikap rendah hati dan menahan diri. Pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama tumbang. Sikap yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, dan keteguhan yang luar biasa. Aku semakin menyukai bocah ini. Adik Xiao, aku ingat kau berasal dari desa kecil Wucheng, bukan? Bagaimana kalau kau jadi pengikutku mulai sekarang? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau bisa bertahan lebih lama melawan boneka mekanik dibanding aku akan menjadi anak buahmu.